saya akan mengikuti permintaan koordinator untuk membahas penelitian kualitatif untuk pengembangan masyarakat. Saya pikir ini penting ya untuk mendukung kompetensi Anda dan meyakinkan bahwa qualitative research dalam konteks pengembangan masyarakat itu sangat dekat karena komunitas itu dijadikan mitra. Jadi penelitian kualitatif itu kan menjadikan subjek penelitian ya, namanya T-neliti. Jadi pemahaman ini yang penting Anda yakinkan atau yakini ya, berbedanya antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Oleh karenanya kalau dijelaskan bagaimana berkaitan dengan pengembangan kebijakan dan regulasi yang minggu lalu sudah saya jelaskan ya, itu hakikat itu yang harus Anda pahamkan ya, atau Anda pahami ya. Saya ingin mengingatkan minggu lalu, saya tambahkan sedikit di sini ya, tertinggal kemarin. Dan hari ini sebenarnya menjadi baik buat saya untuk mengingatkan kita bahwa penelitian sosial dalam kualitatif ya, kualitatif itu memang boleh mengembangkan yang kita kenal sebagai teori sosial ya, teori sosial. Tapi karena hari ini kita bicara bagaimana mengembangkan kebijakan dan regulasi, itu dibatasi dengan pengembangan masyarakat ya. Dan ini bisa tidak hanya ini ya, tidak hanya bicara pengembangan masyarakat, berbagai aspek dalam penelitian kualitatif yang dikaitkan ya, dengan kebijakan dan pengembangan regulasi itu bisa dilakukan ya. Dua contoh yang kemarin saya jelaskan itu juga kan bagaimana organisasi sebenarnya dirubah tidak dengan kuantitatif ya, dengan kualitatif riset. Bahkan sebenarnya kalau kita perhatikan, saya lihat memang belum diajarkan. Kualitatif riset itu sekarang juga masuk ke arena pengembangan model sistem ya. Memang di situ ada angka, tapi angka itu hanya memberi nilai. Yang ada adalah kualitatif, di mana orang yang ditanya adalah informan, yang kualitas jawabannya berbeda kalau dijawab oleh orang lain ya. Misalnya ini, Anda sebagai mahasiswa ditanya tentang pendapat tertentu tentang perkembangan desa di Indonesia. Jawaban Anda pasti berbeda dengan jawabannya Mbak Rizka, juga berbeda dengan jawaban orang yang menekuni ya, desa dan tidak menekuni apa-apa kecuali itu. Gitu ya. Saya ingin gambarkan di situ ada kualitas, ada kuantitas, ada kualitas ya, ada kekuatan pemaknaan. Karena seorang yang yang menekuni ya, kemudian tahu persis, itu kualitas jawabannya, dia menjawab iya itu beda dengan menjawab iya dari kebanyakan orang gitu ya. Jadi kalau Anda dengar analisa analytical hierarchy ya, tentang pembentukan strategi
misalnya, atau membuat loop model yang dikembangkan dengan ISM, itu sebenarnya kalau menurut saya kualitatif, bukan kuantitatif. Tetapi memberi nilai yang dapat diolah dengan pembentukan nilai, ya, mudah-mudahan Anda pahami, itu memudahkan penelitian kualitatif mengambil kesimpulan. Itu yang penting dulu ya. Oleh ini saya beri yang kemarin, cuman saya ingatkan di sini ada teori sosial, dan hari ini karena bagaimana pengembangan kualitatif metode penelitian kualitatif itu berhubungan dengan kebijakan regulasi yang ini ya tanda kasih bintang berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Kebijakannya juga kebijakan pengembangan masyarakat. Gitu ya. Poin kedua yang perlu sekali kalau menurut saya Anda maknai sebagai pemaknaan, karena Anda studi kualitatif ini ya. Jadi data itu bukan numerik ya, bukan sesuatu yang bisa dijumlahkan atau bilangan ya, tetapi data yang punya kualitas baik ya, karena Anda temukan langsung ya di lapangan. Nah, mengapa kok dikaitkan dengan pengembangan masyarakat? Nah, oleh karena itu pertanyaan yang paling dasar kalau menurut saya, nanti baru kita akan kaitkan dengan penelitian kualitatif. Misalnya, mengapa di tahun-tahun ini sekarang kita kuat membahas tentang bagaimana penguatan kapasitas komunitas ya. Dalam arti kata masyarakat. Masyarakat itu dalam sosiologi adalah yang disebut dengan komunitas. Mungkin Anda sudah dalam kuliah lain ya. Berbeda dengan society ya, masyarakat yang sudah kompleks gitu. Karena selama 32 tahun sebenarnya kita berhasil ya melakukan pembangunan. Di tahun 82 kita bersuasembada beras. Ya. Kemudian desa-desa kita tidak boleh dibantah punya sekolah dasar. Jadi umur 6 tahun ya anak-anak sudah bisa sekolah sampai umur 12 tahun ya. Dan listrik sudah maju ya. Kemudian bisa menyebar hampir ke seluruh desa di seluruh Indonesia, dan ekonomi kita juga ditakuti oleh negara-negara tetangga karena kuat. Tetapi jadi persoalan ya, pembangunan itu dihasilkan dari dominasi negara secara terpusat. Ya. Kemudian ini dikembangkan dengan pemanfaatan dana dari oil boom ya. Jadi waktu itu dunia ya, mengalami krisis minyak sehingga harga minyak melambung ya. Bahkan Amerika berhenti ya karena kekurangan minyak. Terus pendapatan kita melompat jauh ya. Pendapatan negara. Kemudian menjadi soal juga kita mengeksploitasi sumber daya hutan ya, dan lahan sebenarnya dengan tambang ya, dan penebangan hutan plus pinjaman luar negeri ya, karena kita waktu itu dianggap negara yang miskin ya, sehingga mendapat pinjaman luar negeri. Nah, hasilnya apa? Tadi kemajuan-kemajuan yang sudah kita capai. Tetapi apa di balik itu ya? Di balik itu karena peran pemerintah yang sangat dominan, kapasitas komunitas ya itu dalam menyelesaikan masalah itu makin lama makin lemah karena semua itu diambil alih oleh pemerintah ya, diambil alih oleh pemerintah. Ini menyebabkan ketergantungan sebenarnya dalam menyelesaikan persoalan. Sehingga ketika krisis tahun 1998 ya, terjadi ya, di mana keuangan kita anjlok
karena nilai tukar rupiah kita menjadi sangat lemah kita ya, karena kita harus membayar rupiah lebih banyak untuk membayar $1 Amerika ya. Akhirnya krisis keuangan ya, belum lagi ternyata industri yang dibangun, manufaktur kita itu terlambat berkembang ya, dan tidak ada kaitan antara pertanian dengan manufaktur ya. Banyak industri itu sebenarnya bahan bakunya datang dari impor, sehingga kita harus membeli bahan baku dengan harga yang sangat mahal ya, sehingga ketidakmampuan industri untuk menjalankan usahanya ya, hasilnya apa? PHK di mana-mana, orang kehilangan pekerjaan. Dari krisis keuangan ini kemudian ada ketidakpercayaan. Kalau 98, Anda umur berapa ya? Jadi saya harus tekankan di sini ya. Saya sendiri sedang di luar negeri itu ya, jadi tidak mengikuti. Saya ikuti dari internet, mengerikan ya. Jadi krisis finansial ini itu mendorong krisis politik ya. Krisis politik, terjadi gerakan reformasi ya, gerakan reformasi menumbangkan pemerintahan waktu itu pimpinan Soeharto yang 32 tahun memerintah ya. Tapi kemudian berlanjut ya dengan krisis yang multidimensi, krisis sosial, krisis budaya ya, kemudian krisis pemerintahan, yang kemudian menjadi ancaman keberlanjutan Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, Anda ingat nih, mengancam keberlanjutan artinya apa? Kesatuan yang sudah dibangun oleh founding fathers ya, yang begitu luar biasa ya. Kita ini dari Sabang sampai Merauke, dari Mangas sampai Pulau Rote, itu luasnya hampir sama dengan Amerika itu. Bedanya mereka daratan, kita lautan. Luar biasa ya kekayaan alamnya. Nah, hal yang utama ketika itu adalah mengapa kita tidak bisa bangkit dari krisis ya, karena pengelolaannya itu didominasi oleh negara dan terpusat. Ya, dan terpusat. Maka dengan semangat gerakan reformasi, pengelolaan pengangguran dirubah dengan melakukan desentralisasi. Mungkin Anda pernah dengar tentang otonomi daerah, di mana daerah diperkenalkan satu sistem baru ya. Dia mengenal juga sistem legislatif, eksekutif, yudikatif diambil oleh pusat, keuangan oleh pusat, hubungan luar negeri oleh pusat, ada 5, keamanan, pertahanan, keamanan dipegang oleh pusat. Ya. Tetapi baru ketahuan, ya, baru ketahuan. Setelah itu diundang-undangkan, itu ternyata komunitas atau masyarakat itu sudah kehilangan kekuatannya. Ya. Dalam konteks inilah kemudian mengupayakan agar komunitas atau masyarakat dalam ragam kebudayaan dikuatkan kembali, direvitalisasi. Dikuatkan untuk apa? Untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang ada pada komunitas itu sendiri. Ini tolong Anda pahami ya. Kalau kita bicara pengembangan masyarakat, jangan instrumen pengembangan masyarakat adalah ini tujuannya, enggak, hakikatnya dulu ya. Kenapa itu terjadi di Indonesia? Karena dulu dikenal ya, Kementerian Dalam Negeri itu punya namanya pembangunan masyarakat, ada ya Dirjen. Hilang ya, karena semua mengurusi pertanian dan pangan ya. Semua negara mengatur,
hasilnya apa? Produksinya tinggi, ya, betul. Tapi kapasitas masyarakat dan petani itu, apalagi dalam sebuah komunitas, itu lemah dalam menyelesaikan masalah. Semua menengadahkan tangan ya, kepada negara. Nah, hari ini ya, itu dirubah ya, dalam proses merubah. Ya, jadi saya ingin mengapa pengembangan masyarakat, mengapa Anda masuk ke Departemen Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Sebenarnya ini ya, sehingga berdirinya Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, latar belakangnya ini bahwa kita ingin menyiapkan kembali komunitas atau masyarakat yang menguatkan NKRI ya, dalam keragaman dan memperkuatkan kesatuan kita. Ini menjadi penting ya bagi saya. Jadi kalau kita perhatikan, yang kemudian mengagetkan orang adalah tanpa kapasitas ketahanan komunitas sebetulnya di masyarakat kita, ya, itu disintegrasi nasional itu boleh menjadi sebuah ancaman. Dicontohkan di datanya. Waktu kita krisis itu 98 ya, jadi di tahun 99 itu kemiskinan 23%. Ya. 23%. Untuk kembali ke 23%, ya, itu dibutuhkan waktu hampir 10 tahun. Ya, proporsinya baru sama. Artinya apa? Ini ada masalah dengan kita, ya, karena kapasitas masyarakat ya, dalam ketahanannya itu tidak sekuat dugaan ya. Ini yang menjadi perhatian ya. Kalau ini dibiarkan, ini disintegrasi nasional. Belum lagi perkembangan di tahun 98 sampai 2011 itu, karena kita reformasi ya, ini supaya Anda perhatikan data, Gini rasio kita juga semakin meningkat. Apa itu Gini rasio? Indikator menggambarkan tentang ketimpangan, ya. Ketimpangan antar golongan masyarakat atau ketimpangan antar wilayah. Ya. Ada kawasan Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan kawasan Indonesia bagian timur. Ya. Jelas perbedaan kemajuan itu ada, tapi kalau ini tidak diselesaikan, di mana ketimpangan semakin jauh, ini bisa menimbulkan disintegrasi nasional. Nah, kemudian wilayah juga menggambarkan desa nih. Desa itu sumber kemiskinan, lihat merah tuh ya. Itu desa. Penduduk miskinnya banyak sekali dan menguatkan bahwa desa itulah ciri kemiskinan ya. Nah, sehingga ada sumber disintegrasi yang harus kita perhatikan. Pertama, hutang negara. Jadi kenapa orang ribut sekarang hutang negara begini, hutang negara begitu, dan bagaimana mengelola hutang negara, ini menjadi persoalan. Karena kalau tidak baik mengelola ini menjadi sumber disintegrasi. Kemudian kurs dolar terhadap rupiah, kita masih mematok rupiah kita, kekuatan rupiah kita kepada daya beli dolar ya. Kalau terjadi lonjakan yang luar biasa, itu juga akan mengganggu produksi pembiayaan sampai dana pembangunan. Ya. Ketiga adalah ketersediaan pangan, khususnya beras. Impor beras kita sangat tinggi ya, mungkin nomor 2 atau nomor 1 di dunia ya. Karena kita punya 272 juta orang ya. Sementara penyediaan beras kita belum mencapai swasembada ya. Kenapa harus bicara swasembada? Karena negara kita ini besar. Rakyatnya banyak. Kalau makan dari orang lain, berapa uang yang harus keluar ya. Selain itu adalah soal ketimpangan ya. Jadi saya ingin Anda punya perspektif kalau bicara pengembangan masyarakat. Ini adalah sebuah upaya besar. Ya.
dalam kaitan kita bernegara, bukan sesuatu yang instrumen ya, kebijakan. Jadi ada, oleh karenanya kalau tidak kuat ketahanan komunitas itu, ancaman disintegrasinya tinggi. Ya, saat ini misalnya banyak orang bermain-main tanpa tahu konteksnya, gitu ya, konteksnya bahwa kalau kita membuat kutub antar komunitas, ya, itu melemahkan sebenarnya, melemahkan kita dalam berbangsa, dan ancamannya disintegrasi. Ya. Nah, oleh karenanya yang akan kita kerjakan adalah menggenggamkan ragam komunitas, saling memberdayakan. Kata saling memberdayakan bukan pemberdayaan, saling memberdayakan. Karena apa? Ya, karena apa? Coba kita lihat. Batasan tentang pengembangan masyarakat adalah program, proses, ya, metode, ya, kemudian dia menjadi gerakan, dan atau pembangunan yang menekankan partisipasi dan keterlibatan warga komunitas. Itu saya buat merah ya. Karena partisipasi ini sebenarnya berkaitan dengan empowerment, pemberdayaan. Ya. Jadi komunitas is participation root of empowerment. Ya. Nah, dalam konteks apa ya? Untuk masyarakat bisa berswadaya. Ya. Idenya bisa, masyarakat bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Tetapi karena kita hidup dalam sebuah negara, ya, maka komunitas itu juga harus mensinergikan dengan usaha-usaha pemerintah. Ya, kata-kata itu menjadi penting. Nah, oleh karenanya sinergi itu bukan berarti pemerintah melakukan pemberdayaan kepada komunitas, tidak, ya, tidak. Komunitas bisa diberdayakan kalau yang memberdayakan juga berdaya. Ya, jadi hubungan komunitas dengan pemerintah itu saling memberdayakan. Itu konsepnya ya. Saya tekankan ini supaya waktu Anda mau studi kualitatif, hal-hal seperti ini harus Anda pahami. Karena yang Anda hadapi, komunitas itu yang akan dikembangkan, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri Anda sebagai peneliti. Ya, tidak terpisahkan. Ya. Dan idenya adalah meningkatkan taraf hidup. Taraf hidup siapa? Orang yang saling memberdayakan itu saling meningkat taraf hidupnya. Ya. Jadi harapannya adalah komunitas itu dapat berinisiatif sendiri ya, melakukan pembangunan. Ya. Dan Anda saya tunjukkan dari data kita tuh ada 272 juta petani, warga negara Indonesia, sekitar 1.128 suku bangsa ya, etnis ya. Ada ratusan bahasa dan dialek, ratusan ya, banyak sekali. Kemudian luas kita itu sekitar 5.193 juta kilometer persegi ya. Tadi saya sudah sebutkan. Ada 5 pulau besar dan ada 17.500 pulau ya, yang mungkin sebagian besar tidak bernama ya, karena belum tersentuh. Ini supaya Anda melihat kekayaan negara kita ini ya. Dan kita akan menjadi bagian dari penguat komunitas yang beragam. Ya. Ditunjukkan misalnya kalau dikaitkan dalam pola nafkah, kita mengenal komunitas padi sawah, dan harus yakin komunitas padi sawah itu berbeda dengan komunitas desa perkebunan. Komunitas desa perkebunan beda juga dengan komunitas desa pesisir. Nah, kompleksitas seperti itu dengan pemahaman bahwa dengan metode kualitatif ini akan lebih mengena dibanding dengan penelitian kuantitatif. Itu idenya ya. Karena hakikatnya sama. Kualitasnya mencari bagaimana data
terkumpul dengan baik, ya, kemudian langsung Anda temukan itu, kan gitu, punya kekuatan yang sama ya dengan data yang lain, bahkan lebih ya kualitatif karena bicara kualitasnya. Ya. Dan Anda yakin orang di padi kebun sawah berpendapat boleh jadi berbeda dengan yang ada di tepi hutan. Nah, kekuatan kualitatif, ya, penelitian kualitatif, pemaknaan seperti ini yang harus Anda punyai. Ya. Jadi itu yang ingin digambarkan. Ya. Nah, sebenarnya menjadi penting adalah bagaimana menghubungkan tahap siklus pengembangan masyarakat dengan metode penelitian kualitatif, ya, metode kualitatif. Maka itu kita harus tahu pengembangan masyarakat sebagai proses, tadi ya sudah didefinisikan, itu seperti apa ya. Nah, ini ada satu buku yang saya pikir menarik dalam pengembangan masyarakat, saya pikir menjadi penting ada. Sebenarnya dalam mengembangkan masyarakat itu mengenal tahapan. Ya, mengenal tahapan. Tahapan itu adalah membangun interaksi ya, dalam memenuhi kebutuhan. Jadi ada panah. Interaksi. Jadi interaksi pasti ada aktor ya. Ada aktor. Tetapi ya aktor ini ya itu harus dijalin. Maka ada teori yang disebut ada konsep ya, people engagement continuum. Jadi continuum bagaimana mengikat masyarakat menjadi satu ikatan. Ya. Ada 4 langkah ya, dalam engagement. Pertama memang mengikatnya dengan intervensi. Intervensi siapa? Outsider, orang luar terhadap komunitas. Tadi Anda ingat ya, definisi pengembangan masyarakat, dia sinergi ya, antara komunitas dengan pihak lain, ya, terutama pemerintah. Jadi ada intervensi. Itu mau tidak mau menjadi penting ya, intervensi. Nah, intervensi ini itu mempunyai leveling ya, punya leveling. Jadi tahap levelingnya. Pertama adalah dengan pendekatan pelayanan sosial. Ada pandemi, apa yang dilakukan? Perlindungan sosial, beri bantuan. Karena memang itu intervensi yang paling dasar ya bagi orang yang kekurangan. Maka dalam melakukan hubungan dengan masyarakat pun melakukan social services approach ya pendekatannya. Maka diperlukan kejelasan ya bahwa siapa-siapa yang perlu dibantu, define people as client ya. Tidak semua orang harus diberi kan, itu ya. Kemudian kalau sudah itu maju lebih sedikit adalah menyiapkan pelayanan yang menyebabkan individu ya mampu mengembangkan soal-soal penyelesaian persoalan-persoalan sosial yang dihadapinya. Nah, oleh karenanya perlu ada ya itu langkah leveling tentang bagaimana treatmentnya dan bagaimana prevensi ya, dalam sebuah program yang bagus ya yang sudah dirumuskan. Kita punya protokol kesehatan itu sebetulnya menjadi dasar membuat program perlindungan sosial, program membangun ketahanan sosial. Sebetulnya itu banyak intervensi. Nah, apa yang kemudian engage bisa dilakukan setelah intervensi, ya itu adalah development. Jadi pertama orang itu menjadi sasaran apa yang disebut dengan apa yang kita bangun. Jadi idenya kita dorong orang itu ikut dalam pembangunan kita ya. Salah satunya dengan memberi pelayanan dan mensupport mereka
bisa akses, kan gitu ya. Nah, kemudian memberikan kesempatan untuk bisa tumbuh ya dalam proses kegiatan hidup dia ya lebih baik. Kemudian kita harus juga sadar bahwa orang itu harus kita orangkan ya. Kalau orang Jawa diwongke ya. Meet people where they are gitu ya. Jadi bukan hanya dijadikan sasaran ya, tetapi bagaimana dipahamkan gitu ya. Maka cara-cara berikut adalah levelingnya to build people capacity ya dan membangun individual kompetensi ya. Nah, di situ ada identity dan partnership. Mulai, ya, Anda lihat, development-nya di level berikut adalah meningkatkan kapasiti masyarakat, ya, kemudian mendorong kompetensi individu, ya, dan membangunkan identity. Tetapi bukan untuk sendiri, ya. Dia harus bisa bermitra. Anda ingat tuh levelingnya. Jadi intervention, development, levelingnya ini. Baru masuk untuk bicara lebih kuat dalam pengembangan masyarakat itu memberdayakan secara kolektif. Ya. Di sini dikenal sebenarnya engage dari community. Ya. Arenanya adalah arena politik, ya, karena dia harus punya kemampuan bergain, ya, bahwa dengan pihak lain tidak hanya pemerintah, dia harus punya posisi tawar. Nah, untuk melihat posisi tawar ini, maka orang harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis kekuatan ya, dan memahami identitasnya. Ya. Ini saya ulang-ulang kata-kata ini supaya Anda lihat karena cerita pengemasan apa sih kaitan dengan metode kualitatif. Kata-kata tadi ya, build skill capacity for power analysis. Nah, untuk bagaimana menganalisis kekuasaan itu domain kualitatif ya, penelitian. Kemudian community identitas ya, itu juga domain. Nah, baru harus ada identitas kolektif yang bisa dibangun ya. Dan dia kalau bisa menjadi social agent, menjadi orang atau pihak, ya, pihak bagusnya, pihak agen perubahan. Ya. Nah, poin akhirnya adalah kolektif empowerment itu menghasilkan community yang terlibat dan advokasi dan negosiasi. Kembali ke soal kebijakan. Bagaimana menyusun kebijakan, di situ ada politik proses. Di situ harus ada kemampuan negosiasi, ya. Ada kemampuan melakukan advokasi atas keinginan sebuah arahan ya, untuk terbentuknya kebijakan ataupun regulasi. Jadi Anda lihat tuh kontinumnya, intervention, development, collective empowerment. Baru paling akhir yang ingin dituju dalam pendekatan pengembangan masyarakat adalah systematic change. Ya. Jadi bagaimana di komunitasnya itu mampu mengorganisasi, ya. Kemudian menguatkan anggota komunitasnya, melibatkan komunitas sebagian sebagai tata kelola, ya, tata kelola proses pengembangan masyarakatnya, ya. Kemudian melakukan engage dan politik mobilization, jadi mampu dia membuat posisi tawar, kemudian buat bagaimana memobilisasi secara politik baik komunitasnya atau komunitas-komunitas lain ya. Dan dia bisa melakukan aliansi ya. Jadi karena dia berpolitik maka dia punya kekuatan membangun aliansi-aliansi bahkan berkoalisi. Wah, kalau gitu Pak, pengembangan masyarakat perlu mempelajari politik. Iya. Karena di situ ada posisi tawar. Karena kita akan membangun interaksi antar orang dengan melihat kebutuhan apa yang jelas bagi komunitas itu. Jadi bukan tiba-tiba Anda datang mengajak komunitas melakukan sesuatu, tidak. Anda ingat ya, menjadi sebuah dialog sebenarnya karena masyarakat atau komunitas yang kita hadapi adalah mitra. Ya. Maka partnership,
harus menjadi pola. Kalau Anda jadi peneliti pun dia menjadi tineliti. Nah, dan ini metode-metode ini adalah metode penelitian kualitatif, bukan positivistik yang dikembangkan oleh penelitian kuantitatif. Gitu ya. Paham ya? Nah, menjadi penting maka interaksi pemenuhan kebutuhan ini dengan membuat engage ada 3 hal ya yang harus Anda perhatikan. Pertama adalah ada agen komunitas. Ya, tadi sudah disebut toh. Kemudian ada relasi sosial yang dibangun. Dan ketiga adalah aksi untuk refleksi dan melakukan kolektif aksi. Jadi kita aja sebagai manusia yang individual itu harus merefleksikan diri, bukan pijat ya. Pijat juga ada pijat refleksi. Jadi bagaimana bercermin, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah waktu, kalau orang Muslim bilang bermunasabah ya. Terus apa yang harus saya lakukan? Itu menjadi penting, dan itu baru dia membuat relasi. Ya. Relasi sosial adalah interaksi yang mapan, ya, yang mantap, terpola. Nah, kemudian ini harus didorong oleh sebuah agen komunitas. Orang yang bukan aktor, bukan yang mematuhi apa yang diatur, tetapi dia secara kreatif ya membangun komunitasnya. Maka istilahnya adalah komunitas membangun, bukan membangun komunitas. Maka istilahnya kan pengembangan masyarakat, bukan pembangunan masyarakat. Ya, meskipun dalam bahasa Inggrisnya community development. Nah, 3 hal ini yang harus Anda perhatikan. Pertama adalah penguatan kapasitas, ya, proses sosial, dan yang ketiga yang sering dilupakan orang, dan Anda jangan lupa kalau nanti studi kualitatif, pengembangan masyarakat itu tidak lepas dari produk. Produk adalah bukan komoditas, apalagi Anda dari IPB. Dari IPB itu harus jelas. Misalnya Anda mengajak komunitas untuk mempunyai produk tertentu, bukan bicara komoditas. Komoditas itu misalnya Anda mengajak berbudidaya lele, ikan. Produknya bukan lele. Anda bisa produknya misalnya krim. Bingung kan? Bakso. Nah, sedikit nggak bingung kalau bakso. Nugget lele. Bisa Pak, bisa. Karena ada teknologi. Ya. Nah, produk inilah yang menjadi unsur pembangunan dalam komunitas. Ya. Maka ya, memahami proses sosial, memahami bagaimana menguatkan kapasitas, memahami bagaimana produk dikenal oleh masyarakat dalam komunitas, itu menjadi penting. Ya. Dan dalam memahami itu, Anda punya alat, tool, metode dalam penelitian kualitatif. Ya, dominan penelitian kualitatif. Ada satu buku menarik ya, community well-being, jadi kesejahteraan komunitas. Jadi saya ingin ingatkan kalau Anda studi kualitatif harus ada tujuannya. Ada yang ingin dicapai, bukan hanya nanya-nanya gitu. Apa yang harus Anda capai? Kalau dalam kaitan pengembangan komunitas, boleh jadi apakah komunitas itu boleh dikembangkan? Perlukah diarahkan menjadi sebuah kebijakan? Bagaimana memperbaiki regulasi yang ada? Atau memang regulasinya sudah cukup? Gitu kan? Maka bagaimana dilaksanakan dengan baik? Bisa begitu cara berpikirnya. Nah, ada konsep dengan community well-being dibanding dengan community development. Singkat kata, saya buat hijau tuh. Jadi yang harus kita lihat, apa sih goal dari berbagai konsep? Pertama adalah community well-being adalah production pertama. Production, accumulation, and flourishing. Jadi, walau bagaimanapun, sebuah komunitas itu harus punya sesuatu produk.
Tapi produk itu bukan untuk orang lain. Produk itu adalah milik dia dan dia mendapat manfaat ya dari kesejahteraannya. Apa bedanya? Apakah dengan orang melakukan kesejahteraan komunitas itu happy? Harusnya happy. Apa ada bedanya? Ada. Kalau happy itu lebih kepada individual, ya. Sedangkan communal well-being sebagai kolektif. Anda ingat ya? Maka waktu Anda bertanya dalam menggunakan metode sosial dalam kualitas penelitian, Anda harus bedakan nih. Anda bertanya pada aspek individu apa kolektif. Tapi kalau bicara community development, dia kolektif. Ya, dia kolektif. Sehingga menggunakan metode-metode yang bicara kolektif, information itu menjadi penting. Ya. Jadi orang mengatakan community well-being itu kaitannya dengan happiness. Katanya orang Bandung itu meskipun pendapatannya tidak terlalu tinggi, tapi dia mempunyai indeks tertinggi dalam indeks happiness ya. Tapi itu ingat, itu bersifat individual ya, bersifat psikologikal ya, dan bisa diukur dengan kuantitas ya. Tapi sangat subjektif ya. Karena dia individual ya, dan sifatnya statik, approach-nya emotion ya. Nah, goal-nya apa? Menginjus positive emotion ya. Perasaan positif ya, hidup penuh harapan. Jadi happy dia. Jadi sebetulnya community well-being ada beda dengan happiness ya. Tapi kalau dua-duanya disatukan lebih hebat lagi ya. Karena apa? Satunya value driven ya. Jadi ada kolektivitas, maka ada nilai-nilai kebersamaan. Kalau individual happiness dia value-nya netral. Karena bergantung kepada orang atau kelompok atau komunitas dalam memandang dirinya, identitasnya kalau dalam komunitas. Nah, walau bagaimanapun pendekatan komunitas itu bicara quality of life. Nah, quality of life ini bisa bersifatnya adalah individual dan ekonomik sosial. Jadi ada orang memandang, minggu lalu saya cerita soal kemiskinan itu ada yang bersifat individu dan keluarga. Ya. Nah, quality of life ini dihitung individual. Ya. Tetapi objektif, ya, approach-nya adalah kapital human resource. Ya. Bisa pola pendidikan, cara pandang, worldview, kan itu ya, itu kapital. Maka goal-nya kalau dalam quality of life adalah fulfillment of deficiency, jadi memenuhi hal-hal yang kurang ya, yang kurang. Value-nya netral. Tapi kalau individual well-being, ya, tadi saya kamarkan happiness individual, quality of life individual, ada individual well-being, bagaimana kesejahteraan individu, ya memang individu. Tujuannya hampir sama dengan community well-being. Dia production, accumulation, dan flourishing. Dia lebih dynamic ya dibanding quality of life dan happiness. Approach-nya juga sama dengan aset, tetapi dia sangat individual. Ya. Kembali ke value driven, tergantung dari di mana orang itu boleh mempunyai kapasitas pandangan. Kalau dia punya nilai-nilai yang disebut dengan need of achievement-nya tinggi, ya, dia akan menghasilkan individual well-being juga, gitu ya. Nah, konsep community well-being, happiness, quality of life, dan individual well-being itu dibandingkan dengan community development berbeda. Community development itu hampir sama dengan community well-being. Ya. Dia kolektif. Saya ingatkan dia kolektif. Sehingga kalau kita bicara kualitatif metode, riset kualitatif metode untuk bertanya pada community development, Anda sudah harus terpikir bahwa ini kita akan mengambil data
dari lebih dari satu orang terhadap sebuah opini, ya idenya adalah membangun opini ya dalam satu sikap yang kolektif. Oleh karenanya domainnya lebih luas dari individu, lebih luas dari community well-being ya, karena ada aspek environment dan politik ya. Jadi Anda bisa perhatikan ya. Nah, yang menjadi ciri yang berbeda adalah goal-nya itu lengkap ya. Baik community well-being, happiness, quality of life atau individual well-being. Sehingga kalau disebut community development sebenarnya itu semua ya. Community well-being, happiness, quality of life, individual well-being adanya di dalam community development. Maka community development itu sebenarnya kalau kita cari, kita capai, maka di dalamnya ada well-being, ada happiness, ada increase quality of life, ada individual well-being. Itu. Bukan individual well-being menentukan community development atau community well-being, terbalik. Community well-being itu menjadi bagian dari community development, dan di dalam proses community ada happiness, ada quality of life, dan dia memberi individual well-being. Dengan kerangka itu, ya, dengan rangka itu Anda harus sudah pikir kalau menggunakan metode kualitatif riset di bidang sosial. Ya. Ini bukunya Seung Ji Lee ya. Kalau ada yang mau bisa saya share. Kemudian kalau begitu bagaimana hubungannya dengan tahapan yang mau kita cari? Sebenarnya diskusi agak lama ini saya ingin memberikan nuansa, jangan jadikan pengembangan masyarakat itu instrumen. Ya. Bahwa ini ada pemaknaan yang dalam, ya, yang punya quality informasi yang harus Anda tekuni, karena Anda menjadi bagian dari upaya besar menjaga NKRI, ya, menjaga kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya, ya, kemudian Anda akan menjaga Undang-Undang Dasar 45 dalam bernegara, ya, dan tentunya nilai-nilai Pancasila, kan begitu. Kalau Anda lepas dari itu, Anda tidak bisa studi kualitatif, karena Anda pakai nilai lain. Padahal kita hidup di negara Republik Indonesia, ya. Ingat kuliah minggu lalu, kalau kualitatif studi itu dia tidak bebas nilai, ya, dia tidak bebas nilai. Dan jangan pakai nilai yang lain, karena kalau Anda mau hidup di negara Republik Indonesia, kan begitu. Nah, oleh karenanya seperti yang tergambar, tahap pertama tuh engagement sebetulnya. Ya. Jadi kalau mau melakukan pengembangan masyarakat, bukan datang tiba-tiba dengan satu pemikiran, kemudian Anda mengajak komunitas melakukan sesuatu, bukan itu ya, tetapi bagaimana membuat jalinan antar pihak. Ya. Ya, tetapi instrumennya boleh melakukan intervensi dan membangun. Ya. Proses itu harus dilanjutkan dengan pemberdayaan kolektif. Ya, saya tidak membahas misalnya metode kualitatif yang berkaitan dengan proses partisipatory. Ya. Sebenarnya nyambung di sini. Intervensi dan pembangunan tersendiri, waktu pemberdayaan kolektif boleh digunakan partisipasi rural appraisal kalau di pedesaan. Ya. Atau Anda gunakan logic framework approach ya untuk membangun pemberdayaan kolektif. Karena sifatnya bukan individual. Kembali lagi ya, kenapa tadi saya ingatkan konsep community well-being dan community development ya. Nah, pemberdayaan kolektif inilah yang akan melakukan perubahan sistematis. Anda ingat tadi gambaran saya. Engagement ini ya itu kalau mau dilanjutkan itu membangun assessment. Ya, membangun assessment. Apa yang dilakukan assessment? Pertama adalah menyertakan orang. Nih, salah nih. Partisipatif, pakai VIV. Jadi menilai
apa yang menjadi ukuran dari komunitas. Contoh, BPS menyebutkan rumah yang tidak pakai genteng itu rumah orang miskin. Kalau itu dipakai di tingkat nasional, itu bisa tidak menangkap yang betul. Karena kalau dari segi kualitatif, kita bisa temu, kenapa orang tidak mau pakai genteng? Genteng itu dari tanah. Tanah itu kalau dijadikan tudung, itu seperti kuburan, karena kita dikubur di bawah tanah. Jadi ada orang atau komunitas tertentu tidak mau menggunakan genteng. Dia lebih menggunakan bahan lain. Nah, itu kalau dibangun dengan kuantitatif tidak ketemu. Ya, tetapi dengan penilaian partisipatif, melibatkan kemitraan dengan orang, maka dia bisa temukan itu. Ya, saya mulai mengkait-kaitkan dengan metode penilaian kualitatif. Hal yang penting kemudian adalah menguatkan pemahaman sebetulnya, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya common understanding. Karena Anda datang ya, sebagai outsider ke komunitas, kan harus dibangun dulu dialog tentang sesuatu yang secara konsepsional harus dipahami bersama. Ya, ini yang penting. Ya. Jadi common understanding. Nah, itu dengan assessment, lihat sejarah komunitas itu, ya, mengapa sekarang seperti itu, ya, mengapa tidak seperti yang lain. Itu kalau pakai studi kuantitatif tidak nampak. Anda tidak temukan. Nah, dari proses itu, Anda mampu mengidentifikasi kebutuhan setelah Anda kenal orang, ya, mengengage, ya, kemudian Anda bangun kolektif, mengajak mereka menilai, melakukan. Nah, Anda bisa perhatikan peran kualitatif studi di dua tahapan ini sangat berarti dan sangat penting dan tidak bisa tergantikan. Dan Anda harus tahu prinsip-prinsip di mana penelitian kualitatif itu menjadi penting, membuat subjek penelitian dan tineliti itu adalah bagian mitra kita. Ya. Ini ingat ya, dan itu tidak bebas nilai. Ketidakbebasan nilai itulah harus membuat common understanding supaya kita sama-sama dalam langkah yang sama. Ya. Nah, baru designing. Ya. Kalau Anda lihat tadi soal strategi teman-teman teknolog yang menggunakan sistem informasi, sistem, ya. Kemudian desain sistem, ada AHP, ada award, ya. Ada award, ada SWOT. Saya masih menilai dia kualitatif, ya, bukan kuantitatif. Karena yang dia pilih adalah informasi dari orang-orang yang punya kualitas dalam menjawab. Itu pilihan. Tidak bebas seperti jumlah. Respondennya harus sesuai dengan jumlah. Syaratnya ini, kan begitu. Dia tidak tahu yang jawab presiden sama apa ya, petani yang tidak tahu sama jawabannya. Iyanya presiden sama dengan iyanya petani. Kan secara sosial tidak. Maka kualitatif menjamin mutu data, ya, itu menjadi penting. Nah, itu ada di studi kualitatif. Ya. Nah, desain ini sebenarnya memang relatif bagaimana pelibatan dengan kolektif, ya, kolektif. Menyusun programnya ekonomi sosial. Ya. Perumahan masyarakat itu bukan persoalan sosial. Ya. Di situ ada ekonomi bisnis. Ya. Di situ ada ekonomi bisnis. Dalam mata-mata kuliah lain kan saya selalu ingatkan bahwa ke depan itu yang bisnisnya adalah community enterprise, ya. Usaha-usaha yang dimiliki oleh usahawan dalam komunitas lokal. Di kuliah-kuliah nanti Anda akan menghadapi ini atau sudah menghadapi ini. Ya. Nah, desain ini sampai perancangan, ya, monitoring, evaluasi, dari program, implementasi, dan kontinuasi. Baru diimplementasikan.
diimplementasikan, dimonitor, boleh jadi ya, dimonitor, yang kita engage itu kita keluarkan, disengage ya, terminasi, tutup, karena ternyata orang itu tidak punya komitmen ya dalam pengembangan masyarakat sesuai yang dibangun dalam prinsip-prinsip ya, value ya, value yang kita inginkan. Jadi ada tuh determinasi atau disengagement kalau dilihat dalam tahapan pengembangan masyarakat. Nah, ini gongnya sebenarnya, ini gongnya. Jadi kuliah hari ini apa, Pak? Kuliah hari ini ditanya bagaimana penelitian kualitatif ya dikaitkan dengan tahapan pengembangan masyarakat. Bukunya ada yang persis. Jadi kalau di kontrak kuliah agak ragu-ragu ya. Sebetulnya bukunya ada ya. Qualitative Research Method for Community Development. Sayang buku ini baik di IPB, di Perpustakaan Nasional, saya cari, semua berbayar. Semua berbayar karena IPB tidak membeli. Saya tanya langsung ke Perpuji, apakah IPB membeli? Enggak. Apakah Perpuji enggak beli juga? Sangat sayang. Ini buku tahun 2014 sebetulnya. Saya mau bilang sama Pak Koordinator nih, kalau bisa dibeliin, harganya 50 pound sterling. Hihihi, ketawa saya. 50 pound sterling itu hampir berapa juta ya. Ratus ribu lah, masih ratus ribu. Jadi saya mengambil buku ini secara curi-curi, pada jam tertentu dibuka dia. Bab ini ke bab ini saya ambil, tapi tidak penuh. Tapi idenya tercuri oleh saya. Jadi membandingkan antara metode penelitian kualitatif dengan tahapan pengembangan masyarakat. Gitu ya. Nanti saya akan cari bukunya, kalau ada punya saya share ya. Baik kepada Anda kalau yang berminat, karena Anda kan punya kompetensi nanti adalah pengembang masyarakat. Kemudian di dalam buku itu banyak ya menggambarkan metode. Tetapi saya tidak mengambil semua ya. Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh dosen-dosen sebelumnya ya. Jadi kalau nanti ketemu, oh Pak Lala kenapa nggak masukkan yang ini? Saya merujuk pada apa yang sudah disampaikan. Pertama, kekuatan diberikan dari mata kuliah ini membicarakan persoalan wawancara. Wawancara dibagi sebagai etnografi, kalau saya menganggap etnografer. Ingat tuh, kenapa jadi etnografer? Karena dia memahami apa yang akan dia teliti sebagaimana dia memahami orang, dan dia ada di dalamnya. Ya. Dia tinggal. Bahkan saya ceritakan dulu minggu lalu antara long and clean dan quick and dirty. Jadi kalau etnografer itu dia akan tinggal di sana berlama-lama menuliskan, hasilnya pasti bagus. Tetapi kehilangan kesempatan yang lain. Hidup cuma sekali ya. Jangan main-main dengan waktu. Sekali waktu Anda pakai atau tidak Anda pakai, itu tidak akan kembali. Ya. Nah, kalau etnografer, dia memang di dunianya di situ. Ya. Misalnya, ada alumni Fakultas Pertanian, ya, orang Aceh. Dia KKN. Setelah KKN, terus dia melihat di Maluku sana KKN-nya. Kok saya hanya begini aja, disuruh pulang jadi insinyur. Dia tidak puas. Namanya Pak Kasim. Almarhum. Sehingga dia tinggal di sana. Kalau tidak salah sampai 10 tahun dia tinggal di sana. Sehingga waktu dia pulang disambut di IPB, kebetulan Pak Andi Hakim sebagai rektor, saya dekati dan boleh tidak saya mengundang beliau. Saya
Terus akhirnya kita bawa dengan teman-teman, tanya bagaimana pengalamannya. Dia tinggal lama di sana dan dia tahu persis bagaimana harus dibangun wilayah itu, ya. Bagaimana irigasinya seperti apa, tanamannya apa yang sesuai, itu luar biasa ya. Dia lakukan ya sendiri. Sehingga dia pernah cerita ada seorang konsultan naik helikopter, turun, foto-foto, ukur, naik lagi helikopter. Terus dia baca desainnya, ngawur katanya. Ini kalau ini dibangun, airnya nggak jalan. Betul ya. Betul, karena dia tahu persis. Nah, ini contohnya long and clean. Tapi ada yang quick and dirty. Nah, kalau bisa kita ada di tengah-tengah, gitu ya. Nah, kalau etnografer tidak bisa. Sehingga wawancaranya sangat dalam. Mencari makna dari informasi yang diperlukan, khususnya dalam pengembangan masyarakat. Ya. Itu yang saya tekankan betul. Saya tidak akan mengulang bagaimana wawancara itu, udah kuliah lalu ya. Kemudian ada wawancara mendalam, deep interview. Itu juga penting selama kita menemukan informan yang cocok, yang tepat, sehingga memberi informasi yang baik. Ya. Oleh karena sejarah lokal, namanya oral history, local oral history, itu menjadi kekuatan ya bagaimana komunitas, karena komunitas itu salah satunya adalah punya ekologi boundary ya. Nah, itu hanya bisa dicapai dengan interview mendalam ya. Terus jadi gimana Pak saya untuk penelitian pengembangan masyarakat? Ya tadi mau quick and dirty apa long and clean, tapi di tengah-tengah ya. Saya tidak tahu, nanti katanya siang mau bikin penelitian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengena di hati Anda dan memperbaiki sedikit lah. Karena beda nih kualitatif studi itu ya. Kemudian boleh jadi dia wawancaranya tidak terstruktur. Maksudnya tidak struktur bukan ngawur, bukan. Tetapi mengikuti jawaban dari orang yang diajak wawancara ya. Sehingga zaman sekarang sih mudah ya. Zaman sekarang, kalau zaman dulu setelah satu kali orang wawancara udah duduk di bawah pohon, nulis tuh. Wawancaranya sejam, nulisnya 5 jam. Itu saya alami. Kalau sekarang saya bikin diskusi tanpa bilang, saya simpan di HP saya, di aplikasi, bukan suara hasilnya. Hasilnya sudah tertulis. Jadi saya bikin catatan lapangan, sudah jadi gitu, sudah jadi di HP. Tinggal saya pindahkan di komputer, edit sedikit, selesai ya. Jadi sambil ngomong proses itu lebih mudah. Tetapi karena tidak berstruktur, kita bisa menginterpretasikan di bawahnya. Mungkin Anda sudah dibicarakan soal bagaimana mengumpulkan data itu ya. Atau terstruktur membuat panduan pertanyaan. Saya lihat juga diajarkan. Nah, kalau kita perhatikan ya, wawancara ini memang banyak berkaitan dengan engagement dan assessment. Ya. Itu. Jadi kalau ditanya metode penelitian kualitatif untuk dia lebih banyak di engagement dan assessment. Designing sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Nah, kemudian proses-proses kolektif menjadi penting ya. Nah, itu melakukan dengan diskusi grup ya. Syukur-syukurnya dengan berfokus. FGD itu harus dipahami penggunaannya ya. Beda dengan wawancara kelompok, tapi saya tidak masukkan karena tidak diajarkan di situ di dalam mata kuliah bab-bab sebelumnya. Sebetulnya ada yang namanya wawancara kelompok. Tetapi kekuatan wawancara ini sebetulnya lebih menguatkan assessment dan engagement. Nah, ini biasanya dimulai wawancara itu setelah kita melakukan analisis dokumen. Ya, kita tahu. Nah, zaman sekarang ini sebenarnya, tapi karena tidak diajarkan, ada juga analisis konten. Analisis konten boleh yang secara fisikal, tapi ada juga yang dengan menggunakan learning machine sebenarnya. Itu kualitatif. Itu kualitatif.
Sangat mudah sebetulnya kalau kita mau bergaul dengan teman-teman ilmu komputer. Ya. Misalnya ada isu apa? Sakit apa sekarang? Pandemi COVID. Terus kita mau tahu COVID itu yang paling parah di mana ya? Itu dengan analisis konten. Caranya boleh dari surat kabar, Anda kumpulkan dulu ya. Kalau zaman saya dulu majalah, apa dikumpulkan sebulan kita tahu apa persebaran. Kalau sekarang 1 jam selesai. Kalau sekarang 1 jam selesai ya. Kalau sekarang 1 jam selesai. Caranya adalah kita menggunakan learning machine, terus kita tanya di mana keyword yang dipakai, kemudian misalnya bicara kesakitan karena kesakitan akibat COVID misalnya, kemudian dijadikan keyword, lakukan pemrograman, kita akan tahu, kemudian didorong petakan di mana aja berada, kelihatan pemetaannya itu. Nanti kita tahu ya, kita tahu oh ternyata yang banyak bicara itu di kota ini. Kemudian di kota itu ada lagi ke dalam, oh di kota ini ternyata lebih banyak di kelurahan ini. Itu bisa kita tahu. Itu analisis konten yang menggunakan learning machine. Ya. Dan itu sebenarnya dalam bicara apa yang harus diintervensi, apa yang harus dibangun, gitu ya. Baru menjadi dasar pemberdayaan kolektif. Nah di dalam buku Silverman itu saya mencuri ide tentang bagaimana diskusi grup dilakukan. Boleh melakukan monitoring evaluasi, boleh melakukan proses pemberdayaan kolektif, sampai dengan perancangan program ekonomi sosial. Jadi panah-panah ini untuk menunjukkan bagaimana proses engagement, assessment, designing, dan implementasi sampai monitoring evaluasi. Ini kunci kuliah hari ini, ya, main utamanya. Jadi kalau boleh disimpulkan, Anda jangan bermain-main dengan kata pengembangan masyarakat karena maknanya dalam konteks Indonesia. Ya. Kemudian metode penelitian kualitatif adalah teman seiring, kalau menurut saya, teman seiring. Ya. Karena metode kualitatif boleh juga menjadi media membangun metode partisipatori teknik, ya, untuk membangun komunitas yang berdaya, yang dimulai dengan engagement, assessment, sampai pada evaluasi dan monitoringnya. Gitu ya. Tolong bukunya dicatat, Anda cari sendiri, kalau misalnya ada terus telepon ke saya atau IBA. Palala saya punya bukunya nih, ya jangan dibeli lah, kirim ke saya PDF-nya. Karena sebuah buku-buku saya kan mengikuti itu. Sekarang masih saya curi 2-3 bab ya, separuh-separuh, dan saya tahu bacanya. Nah, kemudian dalam kuliah kita lanjutan adalah bagaimana disusun kebijakan. Ada ya kebijakan, sehingga di bukunya Silverman ini ya, dan Silverman dan Kelly Patterson ini ada yang namanya bagaimana hasil studi kualitatif itu disuarakan, ya, disuarakan. Kuliah minggu lalu, promoting. Dan ini menjadi dasar untuk membangun, mendorong kebijakan dan pengaturan. Ya. Saya contohkan. Misalnya, aduh ini salah. Kalau Anda bicara community development, sekarang ini ada 2 konsepnya. Yang lebih banyak bicara community development itulah teman-teman swasta. Karena apa? Ide community development itu tadi saya ceritakan mulai dari pembangunan masyarakat ya di satu dirjen, kemudian masuk ke dirjen yang namanya pengembangan masyarakat desa (PMD). Setelah reformasi, kemudian dapat bantuan World Bank, ya, dapat waktu bantuan Bank Dunia, membuat PNPM,
baru ada pengaturan-pengaturan, muncul undang-undang desa. Ya, muncul undang-undang desa. Jadi Anda perhatikan, undang-undang desa itu tidak disusun oleh studi-studi yang mengkuantifisir, ya, enggak, dalam proses, ya. Mulai FGD, wawancara dengan sejumlah orang, melalui lokakarya, muncul di tahun 2004 undang-undang tentang desa. Tapi judulnya saya bilang teori sosial landasan, ya. Landasannya apa? Landasan untuk, ya, membuat PM diatur. Tadinya tidak ada aturan, sekarang pengembangan masyarakatnya diatur dan mengatur, sehingga karena diatur, ya, maka dia mengatur. Jadi soal kemudian, ya. Nah, saya contohkan untuk Undang-Undang Nomor 40 tentang perusahaan terbatas ke perguruan. Undang-Undang tentang perusahaan terbatas dan peraturan pemerintah PP 47, ya, di tahun 2012 itu jelas konsep teori sosialnya yang menguatkan komunitas, bahwa komunitas itu atau CD itu bagian dari pertanggungjawaban tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Teorinya investasi sosial. Kalau Anda ada kuliah KIS, ya, sebenarnya itu menggambarkan investasi sosial. Nah, investasi sosial ini mendorong perusahaan-perusahaan atau corporate, khususnya pengusaha, ya, bertanggung jawab dengan lingkungannya. Maka namanya corporate social responsibility itu menjadi luas, ya, karena dia bertanggung jawab terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya sosial, ya. Maka diaturlah bahwa community development adalah bagian dari community social responsibility. Kemudian diatur, ya, jadi diatur. Nah, karena diatur, ya, maka mengatur, gitu loh. Maka kalau kita menjadi community development officer, siapa tahu Anda ada yang bercita-cita saya mau jadi manajer community development, gitu, ya, di satu perusahaan, ya, amin lah, mudah-mudahan. Tetapi terus terang dari segi landasan teorinya itu dikebiri oleh peraturan sebetulnya, ya. Misalnya CSR itu konsep moral, ya, dan perlu dikembangkan dengan bentuk konkret. Maka CD dengan proses itu menjadi bagian, ya, mengaktualisasikan CSR. Terus pemarah nggak bisa, itu sudah diatur, ya. Sehingga siapa yang Anda mau jadi manajer, Anda diatur, dan Anda karena mengatur CSR-nya mengatur itu, maka Anda harus ikut. Maka saya sebut Community Development Officer. Kenapa officer, ya? Karena ini pejabat. Anda ikut kuliah KOK, jadi dia petugas CD, tapi CD atas nama prosedur perusahaan, ya. Sehingga dia tidak akan beda. Jika komitmennya seperti apa perusahaan, komitmennya CD akan dia lakukan, tetapi tertuang dalam dokumen AMDAL. Kalau tidak tertuang, dia nggak bisa. Kan sudah mengatur, maka orang sebagai manajer ya harus ikut, kalau nggak dipecat, ya, gitu, ya. Kemudian pendanaan kegiatan bukan dari keuntungan perusahaan, ingat, ya. Jadi pendanaannya tergantung program. Beda, ya, dengan CSR. Kalau CSR pendanaannya sudah ditetapkan dalam PP itu 4%, ya, atau lebih tergantung dari keuntungan perusahaan. Gitu. Nah, menjadi hal penting juga, CSR boleh berhenti apabila perusahaan merugi, boleh, ya. Tapi CD tidak, ya. Bagus ini, tidak boleh dihentikan selama proyek dan perusahaan itu ada, ya, meskipun dia merugi. Artinya kegiatannya akan mengecil karena komitmen perusahaan itu akan mengikuti
besaran dana program yang boleh dialurkan. Kan begitu. Dan kalau kita tunduk kepada pengaturan ya, jadi pengembangan dalam konteks komunitas, CD officer itu hanya 4 sebenarnya, bahkan 3 ya. Community services, community empowering, community relation. Nah, kalau services pelayanan dasar, ya, empowering biasanya ekonomi gitu. Community relation adalah bagaimana mengkaitkan dengan konteks hubungan dengan government, izin, relasi dengan masyarakat, terbatas ya. Nah, tapi kalau Anda bilang Undang-Undang Nomor 6 juga mengatur komunitas juga, gitu ya, tentang desa, tetapi bukan CD officer, dia CD workers. Kenapa CD workers? Karena dia bekerja untuk masyarakat. Siapa yang bekerja untuk masyarakat? Ada 3 ya tipenya. Tergantung Anda mau yang mana nih. Pertama, tenaga disediakan pemerintah dan umumnya datang dari luar komunitas. Misalnya namanya pendamping desa ini. Karena dia ikut PNPM sebenarnya idenya ya. Dalam undang-undangnya tenaga disediakan oleh pemerintah, dibayar, dikasih gaji dan sebagainya, diberi aturan-aturan dan datang dari luar komunitas. Tetapi bisa juga tenaga disediakan oleh pemerintah desa. Tapi dia memanfaatkan, mengontrak orang luar untuk memfasilitasi dia. Dia itu maksudnya desa untuk membangun. Atau tenaga yang disediakan oleh pemerintah desa dari warganya sendiri, dari warga komunitas. Ya. Dan fasilitasinya tidak hanya 3 poin seperti CD officer, ya. Itu memfasilitasi pertemuan sektor ya, sesuai dengan kebutuhan desa. Itu untuk memfasilitasi, kata kunci ini, komunitas dan desa membangun. Artinya apa? Artinya apa? Baik CD worker atau CD officer itu memang sangat berkait dengan awal-awal ya, kualitatif studi yang dirumuskan menjadi sebuah pengaturan. Nah, saya bisa bicara begitu, saya ambil contoh lain. Ya, contoh lain. Ini teladan minggu lalu ya. Tapi tidak tuntas. Minggu lalu tidak tuntas. Misalnya pembelajaran memasukkan unsur ide dalam kebijakan pembangunan. Kebijakan ya, bukan regulasi nih. Dalam konteks kebijakan. Ingat ya, beda regulasi dan kebijakan. Contohnya adalah ide bagaimana membuat komunitas ya yang real melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kata 2 aja, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Itu perlu disampaikan agar punya kesamaan peneliti, kesamaan pengertian. Ya, ini dicontohkan ini oleh kami itu kita libatkan sampai orang bertanya apa bedanya sih adaptasi yang biasa. Minggu lalu saya katakan. Kita gambarkan proses ini sampai dia paham, berarti saya harus melakukan plan adaptation. Ya. Untuk memasukkan plan adaptation itu dalam kebijakan pembangunannya. Maka yang kita libatkan diskusi adalah multi pihak, anggota legislatif, eksekutif, ya, dalam dan teman-teman dari LSM juga pengusaha-pengusaha. Hasilnya apa? Hasilnya kebijakan. Jadi ada kebijakan yang namanya mainstreaming. Mainstreaming climate change ya. In development policy. Caranya apa? Ya, caranya ini digambarkan nih. Di sini analisis risiko iklim dulu ya. Analisis tahap 1 menilai kerentanan, membangun visi, mendukung aksi ya. Akhirnya masuk ke pelaksanaan pemantauan evaluasi dan masuk ke dalam kebijakan pembangunan daerah ya, PJM, RPJMP daerah. Ya.
Ada terakhir, contoh terakhir. Contoh terakhir, penyusunan kebijakan penanganan hoax berbasis komunitas digital. Ini pengalaman pribadi ya. Saya tidak menggunakan data-data survei, tidak apa. Saya menggunakannya dengan cara learning machine. Jadi apa sih yang menjadi isu? Ternyata bagaimana terjadi kekisruhan data. Ini contoh nih. Siapa saja orang yang terlibat perdebatan antara kata pribumi dan non pribumi. Ini saya sudah tahu nih nama-nama orangnya tinggal di mana, sehingga pengkutubannya boleh menimbulkan konflik. Istilah ganti presiden kan juga sampai antara cebong dan kampret. Itu kalau kita learning machine kita lakukan, kita tahu ya. Kita tahu karena tapi kan ada data perlindungan data pribadi kita tahu. Nah, ini kemudian ada gambar-gambar seperti ini. Menurut Anda gimana sih gambar ini? Ahok sih bisa salaman sama siapa? Habib Rizik, terus Pak Jokowi pasang bendera ini. Ini kalau tidak pandai Anda membaca, itu kan menjadi soal. Oleh karenanya, ya, kebijakan yang diambil adalah pertama adalah menguatkan konten positif. Konten positif. Kenapa harus positif? Banyak contoh. Lupa saya masuk. Contoh orang misalnya Via Valen itu nggak terkenal, nggak pernah tahu, dia tidak bernyanyi di ajang-ajang pemilihan penyanyi. Tahu-tahu tiba-tiba bisa bernyanyi di arena Asia nasional kan? Karena apa? Dimatangkan oleh komunitas digital. Lagunya disukai, kemudian positif. Akhirnya bukan positif COVID ya, positif kontennya. Kemudian bisa memutar uang dari proses penjualan lagu ya. Nah, ini menjadi contoh bagaimana keterlibatan komunitas digital dalam menguatkan konten positif. Dibuat program, tidak ada aturannya, tidak diatur di kebijakan saya. Pilar siberkreasi. Siberkreasi itu bagaimana melibatkan komunitas sebenarnya, ini ya. Komunitas, terutama komunitas digital, berpihak positif, seniman, ya, ada boleh pola tertentu sehingga produktif ya, menggunakan gadget seperti sekarang kan kita positif ini, beri kuliah, dan itu harus Anda manfaatkan. Nah, kedua itu dengan mengawal konten negatif ya, konten negatif. Minggu lalu sudah saya sebut ya. Nah, ini contoh bagaimana pengembangan komunitas dibuat engagementnya apa? Saya mengengage komunitas-komunitas digital. Jadi saya punya jaringan anak-anak muda yang dalam jaringan tertentu ya bicara konten, ya bicara hal-hal yang positif gitu ya. Apa-apa yang negatif yang harus dibuang itu kita buat. Nah, itu dalam jaringan. Dan itu studi kualitatif ya. Saya tidak perlu pakai statistik. Learning machine tahu di mana, di kota apa, sehingga kita menyebarkan kegiatannya ini di Jakarta ya. Ada di Surabaya, di Medan, di Balikpapan. Ini tidak dengan pergi-pergi, ya, mengajak komunitas saja berkembang. Ya. Dan mereka sendiri yang melakukan kegiatan itu. Gitu ya. Jadi kualitatif ke depan itu ya kualitatif ya saya tidak akan terus berlanjut karena tidak diajarkan ya dalam bab-bab sebelumnya. Barangkali nanti Mbak Rizka kalau ke depan ada perlu juga memperkuat itu ya. Oke, sebagai penutup waktunya sudah mau habis. Saya ingin menggambarkan pada Anda bahwa riset kualitatif itu
boleh menggeser community engagement ke community emerge. Jadi tadi ada engage, ya, kemudian ada assessment. Kenapa harus assessment? Karena dia aset. Anda kan? Aset ini menjadi media komunitas, membuat community emergence. Jadi sesuatu yang bernilai, ya, berproduksi, meningkatkan sesuatu. Tadi sudah contohkan. Nah, oleh karenanya hakikat pengelolaan masyarakat adalah mensejahterakan. Oleh karenanya kalau Anda meneliti harus punya payung, punya keinginan bahwa itu untuk memperkuat masyarakatnya. Nah, sebagai penutup, sebenarnya ke depan penelitian kualitatif untuk pengembangan masyarakat itu akan membentuk yang namanya community based knowledge partnership. Karena ini semua bermitra. Jadi kalau Anda sekarang nih, nanti saya nggak tahu, sorry, saya sudah ada jadwal ya, tapi kalau sempat saya hadir, pengen dengar saya. Anda bikin studi kualitatif, ya, studi kualitatif. Kalau Anda kemudian engage dengan komunitas yang Anda, kalau ini kita bicara komunitas pengembangan masyarakat, engage dengan komunitas itu, ya. Kemudian Anda melakukan proses dari penelitian membuat kebijakan, maka lama-lama hubungan Anda itu sebetulnya membangun pengetahuan, bahkan ilmu. Maka community-nya menjadi bagian dari Anda. Maka knowledge yang dihasilkan itu partnership antara Anda sebagai orang ilmuwan atau ilmuwan muda, cendekiawan muda, ya, dalam kasus berbasis community. Dalam bahasa Inggrisnya community based knowledge partnership. Ya. Kemudian sebenarnya kebijakan dan pengaturan yang ke depan dalam konteks bagaimana studi kualitatif itu ada, ya. Dan jangan Anda gambarkan kualitatif ke depan itu tidak bermain komputer, tidak bermain aplikasi, dan tidak bermain angka, ya. Angka itu dimaknai secara berkualitas, ya. Maka kebijakan dan pengaturan yang dilacak dalam proses itu, ya, kualitatif dan pengembangan masyarakat, itu inovasi. Anda menemukan sebuah inovasi dan sifatnya inklusi, ya, mengajak semua orang terlibat. Makanya tidak salah Anda masuk KPM, membangun aksi komunikatif yang saling memberdayakan. Silakan kalau ada pertanyaan.